Sebrutal-brutalnya bos kartel, kebanyakan dari mereka tuh sayang banget sama penerusnya, alias anak mereka. Dan dengan kita tahu kelakuan psikopat mereka kayak gimana, coba bayangin aja apa yang terjadi kalau ada orang yang ngehilangin nyawa anak mereka. Udah bakal kebayang kalau endingnya kagak bakal damai kan? Kagak mungkin itu. Dan di video kali ini gue pengen ceritain soal LM1, yaitu salah satu bos kartel Sinaloa yang dimana dia itu kehilangan anaknya. Apa yang terjadi dan gimana respon dari LM1? Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung aja kita mulai videonya. April 18, 2008, Culiacan, Sinaloa, Meksiko, di mana ada pembunuh bayaran dari salah satu kartel besar Meksiko yang nyerang dan newasin seorang pemuda berusia 20 tahun bernama Atanasio Torres Acosta. Sialnya, yang kagak mereka tahu, Acosta ini adalah anak dari salah satu pemimpin kartel paling ditakutin di Sinaloa, yaitu Manuel Torres Felix, atau yang dikenal dengan julukan LM1. Dengan kematian anaknya, LM1 ini berubah jadi monster. Dia ini udah bener-bener kayak kerasukan iblis pembalas dendam, dan siap ngehabisin siapa aja yang terlibat dalam pembunuhan anaknya. Sebelum gue ceritain gimana respon LM1, gue tuh pengen ngejelasin latar belakang atau konteksnya dulu. Jadi LM1 ini tuh lahir pada 28 Februari 1958 di Cozala, Sinaloa, Meksiko. Dia ini adalah saudara kandung dari Javier Torres Felix alias LJT. LJT sendiri adalah teman dekat sekaligus tangan kanannya Ismael Zambada atau El Mayo, yang adalah salah satu bos besar dari kartel Sinaloa. Dengan informasi ini udah jelas dong, LM1 ini tumbuh besar di tengah dunia penuh senjata dan narkoba. Dan seperti yang bisa ditebak, seiring bertambahnya usia, LM1 pun akhirnya terjun ke bisnis kartel. Di era 90-an, LM1 ini mulai naik jabatan di dalam kartel, tapi ujian sebenarnya itu datang pada 27 Januari 2004. Dimana ketika saudara laki-lakinya, Javier, itu ditangkap sama otoritas Meksiko. Javier ditangkap dari rumahnya di San Miguel dan kemudian diekstradisi ke Amerika Serikat atas tuduhan perdagangan narkoba. Dengan Javier yang dipenjara, giliran LM1 yang ngambil alih peran besar dalam kartel. Dia ini diberi tanggung jawab atas pengiriman kokain dari Amerika Selatan ke negara bagian Chiapas dan Oaxaca di Meksiko. Tugas ini kagak cuma penting tapi juga beresiko tinggi gitu. Terutama karena si LM1 ini kan nanti bakal kerjasama langsung sama Ovidio Guzman Lopez, anaknya si El Chapo. Kolaborasi ini bikin LM1 dapat pengaruh besar di kartel Sinaloa, tapi juga ngebuat dia jadi target utama musuh bebuyutan kartel Sinaloa, yaitu organisasi Beltran Leyva atau BLO. BLO adalah alasan kenapa LM1 ini berubah dari pedagang narkoba biasa jadi pembunuh berdarah dingin. Perang antara kartel Sinaloa dan BLO ini sebenarnya berawal dari sebuah aliansi dulunya mereka. Dulu kedua kartel ini tuh kerjasama karena sama-sama berasal dari negara bagian Sinaloa kan. Tapi sekitar tahun 2008, BLO mutusin buat keluar dari aliansi ini. Alasannya simple, keserakahan gitu. Kedua kartel ini pengen buat jadi penguasa satu-satunya dan kagak ada jalan lain selain saling menjatuhkan. Ikatan antara kedua organisasi ini sebenarnya udah terjalin sejak tahun 80-an, ketika perdagangan narkoba waktu itu masih jadi hal baru di Meksiko. Alfredo, Arturo, Carlos, dan Hector itu adalah 4 bersaudara pendiri BLO. Mereka tumbuh di pedesaan miskin di Meksiko, kagak jauh dari tempatnya El Chapo berasal. Mereka mulai karir mereka sebagai petani opium kecil-kecilan. Terus abis itu naik karirnya jadi pembunuh bayaran, dan abis itu jadi distributor untuk organisasi besar kayak kartel Guadalajara. Bahkan pas tahun 1993, pas El Chapo ini pertama kali ditangkap, keluarga Beltran Leyva adalah orang-orang yang ngebantu ngedanain pelariannya pada tahun 2001. Hal ini nunjukin betapa dekatnya hubungan mereka dulu kan. Mereka juga sempat nyediain tenaga kerja untuk El Chapo dan kartel Sinaloa selama perang ngelawan kartel Gulf dan Juarez. Pada satu titik, otoritas tuh bahkan ngira kedua organisasi ini adalah satu kartel besar. Tapi semuanya itu berubah pada tahun 2007, ketika muncul rumor tentang kemungkinan aliansi antara BLO dan Los Zetas, yaitu sebuah organisasi kriminal lainnya yang beroperasi di Meksiko. Los Zetas yang dulunya adalah bagian dari kartel Gulf itu misahin diri dan jadi salah satu organisasi kriminal terbesar di Meksiko. Los Zetas ini bagiannya tuh ngontrol perdagangan narkoba di pesisir timur Meksiko, dan aliansi mereka dengan BLO itu bakal ngelengkapin dominasi di pesisir barat dan nguntungin banget buat
Los Zetas. Tapi di sisi lain itu bakal ngebuat kartel Sinaloa kejepit kan. Tapi ini cuma satu sisi cerita. Sisi lainnya tuh adalah gaya hidup mewah para saudara Beltran Leyva yang jauh dari kata anteng-anteng aja. Mereka kan kriminal ya, banyak gitu kan yang ngincer kepalanya. Jadi bukannya mereka ini sadar dan kerja di bawah radar, mereka malah hidup kayak artis dengan kekayaan mencolok, dimana itu adalah sesuatu yang kagak biasa pastinya di dunia gelap perdagangan narkoba. Buat mereka hidup mewah itu udah kayak gaya hidupnya sehari-hari. Wajah mereka tuh sering banget muncul di berita, kadang bareng pejabat tinggi Meksiko, kadang juga di pesta glamor bareng artis top dan penyanyi terkenal. Tapi yang paling bahaya, Alfredo alias El Mochomo, itu salah satu saudaranya mereka, menikah dengan sepupunya El Chapo. Jadi jujur aja gaya hidupnya yang mencolok ini tuh bikin keluarganya El Chapo ikut khawatir, ikut terancam juga gitu kan. Nanti kalau ya saudara gue kenapa-napa gimana? Kalau kayak gini posisinya El Chapo jadi serba salah kan. Di satu sisi dia kagak mau kehilangan aliansi sama Beltran Leyva, tapi di sisi lain dia tuh harus ngehentiin gaya hidup mereka yang terlalu ke permukaan. Akhirnya El Chapo bikin kesepakatan lah dengan tentara Meksiko, di mana dia nuker informasi intelijen dengan kebebasan anaknya, yaitu Ivan Archibaldo yang saat itu dipenjara. Langkah ini bikin Alfredo Beltran Leyva ditangkap, dan pastinya saudara-saudara Beltran Leyva yang lain itu ngamuk parah. Waktu itu ada rumor nyebar kalau El Chapo itu cepu ke pihak berwenang. Arturo Beltran Leyva pun kagak tinggal diem gitu. Dia mutusin buat balas dendam ke El Chapo dan sekutunya Ismael Zambada Garcia alias El Mayo dan semua pemimpin kartel Sinaloa, termasuk LM1. Serangan pertama mereka tuh langsung ke anaknya El Chapo yang berusia 22 tahun, di mana dia ditembak mati sama 20 sikario kartel Beltran Leyva di depan mall di Culiacan. Ini gue ceritain lengkapnya gimana di video gue yang sebelumnya BTW. Dan dari situ kekacauan tuh terus berlanjut dengan 116 pembunuhan lainnya, termasuk ke 24 petugas keamanan. Tapi tragedi yang bikin darah mendidih itu adalah kematian anaknya LM1, yaitu Atanasio Torres Acosta. Oke, jadi gitu ya konteksnya kenapa anak LM1 ini bisa jadi target. Sekarang kita masuk ke reaksi dari LM1. 18 April 2008, di luar gedung Kementerian Kesehatan di distrik Montebello, Culiacan, Torres Acosta yang usianya lagi itu masih 20 tahun, disergap oleh sikario dari kartel Beltran Leyva. Saat itu dia lagi sama adiknya yang baru 4 tahun, yaitu Alondra, dan tantenya, Divas Heredia. Sikario nyoba buat nyulik dia awalnya, tapi Torres tuh ngelawan dan akhirnya dia ditembak mati di tempat. Tembakan itu juga ngelukain Alondra di lengan dan bahu, serta Divas di kaki. Di dalam mobil pelarian sikario, polisi tuh nemuin adanya AK-47 dan sebuah catatan yang isinya provokasi dari Beltran Leyva. Catatan itu jadi trigger buat sesuatu dalam diri LM1, di mana dia langsung kayak kerasukan sumpah dah, dan berubah jadi iblis pembalas dendam. Beberapa hari setelah pembunuhan itu, LM1 merintahin anak buahnya buat nangkep anggota Beltran Leyva atau Los Zetas. Mereka ini dibawa ke ladang punya LM1, di mana di sana tuh mereka disiksa sampai ajal menjemput. Salah satu korbannya adalah komandan polisi, yaitu Roberto Carlos Barcelo Villagrán, yang disiksa secara brutal sebelum akhirnya dibunuh. Tubuhnya ini dibuang bersama korban lain di bagasi mobil, sementara jasad lainnya itu disebar di seluruh Culiacan. Tapi setiap pembunuhan yang dilakuin sama LM1 itu bukannya mademin amarahnya, malah bikin dia tuh makin kehilangan akal sehat. Perang antara kartel Beltran Leyva dan Sinaloa pun ya semakin memanas kan. LM1 akhirnya langsung ngedapetin julukan El Ondeado, yang berarti si gila, karena dia udah nyiksa dan ngebunuh lebih dari 30 sikario dari BLO, serta merintahin ratusan pembunuhan lainnya. Tapi di balik semua kegiatannya ini, LM1 adalah orang yang cerdik. Dia mastiin dirinya ini tetap aman di kota asalnya dan kagak ninggalin jejak. Selama masa pembunuhan brutalnya, LM1 juga kerjasama bareng Ismael Zambada Garcia alias El Mayo buat ngatur beberapa urusan kartel Sinaloa. Tapi Culiacan saat itu udah kayak adegan film horor, karena coba aja lu bayangin gitu kan, jalanan penuh darah, mayat ada di hampir setiap sudut kota, suara tembakan selalu ada tiap hari. Ngeri gue asli ngebayangin vibe-nya di sana tuh kayak anjir lah. Pemerintah Meksiko akhirnya kagak tinggal diam. Mereka ngirim 2000 pasukan ke kota buat nyoba meredam kekacauannya. Dan berhasilnya operasi ini jadi salah satu penyebab kejatuhan LM1. Pada September 2008, salah satu safe house-nya milik LM1 itu digerebek. Di sana pihak berwenang nemuin senjata api, narkoba, dan kendaraan lapis baja. Tapi yang bikin geger itu mereka juga nemuin foto LM1 bareng keponakannya, yaitu Michelle Torres alias LM2. Gara-gara foto ini nyebar luas di media, orang-orang jadi pada tahu muka LM1 dan ngebikin dia jadi target utama di mana-mana. Tahun 2011, LM1 tuh resmi masuk blacklist Foreign Narcotics Kingpin Designation Act.
milik pemerintah Amerika Serikat. Dan gue kasih tahu nih ya, cuman ada 2 cara buat tuh keluar dari blacklist ini. Yang pertama lu masuk penjara, atau yang kedua ya lu mati. Pilihan lain kagak ada. Di titik ini lu mungkin mikir gitu, Elemon bakal sembunyi rapet-rapet, tapi ternyata kagak bre. Orang ini tuh dalam mati rasa kayaknya. Dia kagak peduli sama ancaman pemerintah Amerika Serikat, dan mungkin sikap cueknya itu yang bikin dia akhirnya jatuh. Tanggal 13 Oktober 2012 di Oso Viejo, Culiacán, Sinaloa, Elemon tuh lagi konvoy bareng pengawalnya. Mereka dicegat di jalan raya sama pasukan federal Meksiko. Mau nyoba kabur juga udah kagak mungkin, karena beberapa hari sebelumnya pasukan khusus Meksiko tuh udah ngelacak lokasi Elemon dan cuma nunggu waktu aja buat nyerang gitu kan. Pasukan bersenjata udah ditempatin di setiap sudut kota. Intinya mah kagak ada jalan keluar lah buat si Elemon ini. Di situasi kacau itu, Elemon langsung turun dari mobilnya dan nyoba lari ke perbukitan. Tapi apa daya, dia langsung ditembak mati di tempat. Tubuhnya tuh kena 6 peluru, yaitu 1 di perut, 1 di paha, 1 di betis bawah, dan sisanya di badan. Elemon langsung tewas di situ, dan sebagai penghormatan terakhir untuknya, Anastasio Torres Acosta yang jadi alasan utama dia memulai aksi balas dendam ini, Elemon dimakamin di pemakaman luar Culiacán, di mana tempat anaknya itu juga dimakamkan. Tapi ceritanya kagak berhenti di situ bre. Kematian Elemon ini udah bener-bener punya dampak besar buat kartel Sinaloa. Kehadiran militer Meksiko di Sinaloa kan juga makin naik drastis tuh gara-gara ngamuknya Elemon. Dan 3 hari setelah kematian Elemon, spanduk-spanduk tuh muncul di seluruh kota, di mana ada omongan yang nuduh kalau El Mayo ngehianatin dan ngejebak Elemon buat dibunuh. Kartel Sinaloa tuh bener-bener butuh waktu beberapa minggu buat ngatur ulang rantai komando dan operasi mereka. Setelah siap, mereka langsung bergerak buat balas dendam ke organisasi BLO. BLO yang udah tahu bakal diserang akhirnya beraliansi dengan Los Zetas. Tapi di saat yang sama, El Chapo kembali ke puncak untuk ngambil alih operasi kartel Sinaloa. Dia kagak main-main udah itu di situ, langsung kasih perintah ke Sicario-nya buat buru anggota BLO dan habisi mereka tanpa pikir panjang bre. Salah satu pemimpin BLO yaitu Arturo Beltran Leiva tewas. Organisasi ini akhirnya ya terus merosot tanpa henti sampai sekarang. Sekarang Elemon udah kagak ada, El Mayo jadi buronan dan El Chapo jadi bos besarnya. Dan gara-gara itu akhirnya kartel Sinaloa tetap berjalan seperti biasa. Mereka masih bisa nyelundupin narkoba dalam jumlah besar ke perbatasan Meksiko. Dan sampai sekarang mereka tetap jadi organisasi kriminal paling besar dan brutal di Meksiko. Oke, itulah dia buat video gue kali ini, dimana kita ngomongin ya soal brutalnya amarah dari Elemon ketika anaknya ini jadi korban. Gimana menurut kalian? Kalau kalian punya pandangan, tanggapan, atau teori-teori gitu, ya bisa aja coba komen di kolom komentar dan silakan diskusi di sana. Terus jangan lupa juga buat like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dadah.